Perkenalkan, saya Dwi Hartini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Padang tahun 2020. Berikut ini adalah formulir pendaftaran bukti bahwa saya sudah mendaftar untuk UKIN dan UP. Pada hari ini, Selasa 24 November tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan melakukan praktek uji kinerja pembelajaran tatap muka pada kelas 11 IPS 1 pada materi upaya pemecahan permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan guru pamong, teman-teman PBG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Padang, serta semua pihak yang telah membantu. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Ya, seperti biasa sebelum masuk kelas silakan kalian cuci tangan ya. Habis cuci tangan biasa pengecekan suhu. Silakan dimulai dari Nova. Maju lah. Yo, yang di belakang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Harus tetap semangat. Nah, pada siang hari ini kita akan kegiatan pembelajaran lanjutan mata pelajaran psikologi. Alangkah baiknya sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa oleh Abah ya, agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo Pak. Dan yang kita sebelum kita baca yang kita waktu berdoa mulai. Besar. Nah, seperti biasa kita sudah berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti biasa ya, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini siapa yang dapat kebagian untuk menjadi DJ di depan? Saidina. Nah, silakan saya. Yang lainnya silakan berdiri dengan tegak dengan hati ya. Oke, nyanyi yang semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ya, alangkah baiknya guru akan mengecek kira-kira hari ini siapa yang sudah masuk? Andika, Terus siapa lagi? Feni, dan Ya, oke, berarti ada 3 orang yang masuk ya. Andika itu kenapa kok nggak pernah masuk? Sakit, masih sakit. Dan semoga yang sakit karena sekarang lagi musimnya demam ya. Semoga cepat sembuh. Nah, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah tetap semangat ya, dan jangan lupa itu jadi kalau untuk pindah di sana ya, kursi yang kosong dapat terisi. Terus tolong itu ada kursi yang berantakan dibenerin, ya, maaf nih, dan lain sebagainya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Dan ingat, karena di masa pandemi ini alhamdulillah daerah kita itu termasuk daerah yang zona hijau. Alhamdulillah aman, tetapi tetap yang namanya menjaga
jangan lupa itu yang namanya cuci tangan. Terus apalagi sekarang kalian sudah masuk ke yang namanya penilaian akhir semester. Harus semakin jaga kesehatan. Ingat ya, sekarang itu banyak di jam pembelajaran hari ini kita akan masih membahas tentang masalah sosial. Guru masih menggunakan yang namanya pendekatan saintifik, menggunakan metode yang namanya problem solving ya. Jadi kalian nanti silakan kasih kita suatu masalah, kalian bagaimana caranya biar masalah itu dapat dipecahkan. Betul sekali. Jadi nanti harapannya kalian itu lebih disiplin, membuat yang namanya juga tanggung jawab ya. Terus ada juga yang namanya kerja keras. Kalian itu bekerja secara kelompok, tanggung jawab dan religius. Minggu lalu kita kalian apa ya? Permasalahan sosial dalam kehidupan mereka. Ini kalau ada dampak berarti harus ada apa ya? Iya betul, ada pemecahan permasalahan sosial. Nah, jadi gini, kalau kalian sudah tahu yang namanya dampak negatifnya suatu masalah sosial ternyata merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, berarti masalah sosial tersebut harus diselesaikan. Nah, apa itu dan apa manfaatnya agar kalau bisa yang namanya masalah sosial itu dapat diselesaikan atau minimal dikurangi. Nah, masih ya di kegiatan pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan di kompetensi dasar 3.2 yang masih bagian dari materi kita di minggu yang lalu. Nah, di kompetensi dasar ini ya yang bisa dibaca dan di sini indikatornya. Jadi gini, ya, Guru akan menampilkan sebuah tayangan video yang jelas tayangan video ini tidak jauh dalam kehidupan kita ya. Nanti coba kalian, apakah ada hubungan dengan upaya pemecahan masalah yang akan kita bahas? Coba diperhatikan ya.
kurang mampu. Tujuannya biar apa? Biar maaf ya, yang namanya salah satu faktor adanya kemiskinan karena dari faktor ekonomi, betul sekali. Apakah mau ketika orang itu berada di garis yang kurang mampu itu putus sekolah? Tidak. Makanya pemerintah ada program yang namanya Kartu Indonesia agar orang-orang yang berada di garis itu dapat tetap melanjutkan. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya coba kita perhatikan ada video lagi ya. Bu Guru akan menayangkan videonya, cukup yang di sekitar kita saja. Mungkin kalian kenal dan mungkin ada yang rumahnya dekat dengan yang namanya video yang Bu Guru akan tayangkan. Nah, tadi kita ada yang namanya video tentang apa tadi? Apa itu BUMDes tadi? Ada badan usaha milik negara juga, betul sekali. Jadi kalau kayak BUMDes ini, siapa yang mengelola? Khususnya adalah pemerintahan desa, betul sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan video yang tadi kita lihat tentang BUMDes yang ada di Kongo, kalau kita hubungkan dengan yang namanya upaya pemecahan permasalahan sosial, kira-kira dihubungkan dengan apa ya? Betul, ada lapangan pekerjaan. Jadi kan pemerintah desa Kongo membuat yang namanya BUMDes. Butuh yang namanya pekerja? Butuh. Dan dikhususkan bagi mereka yang bisa Jadi dari video yang Ibu tayangkan itu sebenarnya mengandung dua upaya pemecahan permasalahan sosial. Yang pertama ada yang namanya pemberdayaan, betul sekali, masyarakat. Ada yang tadi kalian bilang itu adalah ngapain? Menciptakan pekerjaan. Nah, kan ada salah satu masalah sosial yang ada mungkin di Kongo atau di masyarakat lain adalah masalah pengangguran. Nah, di masyarakat ya, apalagi kayak di desa Kongo ini kan ada yang namanya masalah sosial, pasti ada yang namanya pengangguran. Jadi kalau pemerintah desa Kongo membuat yang namanya BUMDes, itu ada salah satu, bahkan dua ini ya, upaya pemecahan permasalahan sosial, yaitu adanya pemberdayaan dan ada juga proses menciptakan pekerjaan. Nah, gini loh, kalau kemarin kan kita membahas tentang dampak permasalahan sosial, jadi harus diselesaikan. Nah, tadi ketika di upaya pemecahan masalah sosial yang pertama ada peningkatan kesejahteraan melalui KIP dan lain sebagainya. Atau kalian pernah dengar yang namanya BLT ya? Pernah. Bantuan langsung tunai yang berupa uang. Jadi kadang gini, walaupun pemerintah membantu yang namanya sekian uang kepada yang namanya masyarakat, itu untuk mengurangi yang namanya masalah sosial terkait kemiskinan itu belum tentu langsung bisa kemiskinan itu hilang di Indonesia ini. Jadi salah satu upayanya ini ya melakukan yang namanya pemberdayaan. Masyarakat diberdayakan. Kira-kira punya kemampuan apa, skill apa? Ya, kalau misal ada yang namanya BUMDes ini membuat yang namanya batak. Ada yang namanya kemampuan atau skill khusus? Ada. Biasanya banyak membutuhkan yang namanya tenaga atau besi. Jadi biar diberdayakan, dia yang menganggur memperoleh yang namanya lapangan pekerjaan. Gini nih, kamu bisa nanti lulus SMA, alhamdulillah dapat kesempatan melanjutkan
Lautan. Hasil lautnya macam-macam ya? Macam-macam. Bisa nggak dibuat sesuatu yang lebih harga jualnya itu tinggi? Bisa. Jadi ketika kamu membuat yang namanya usaha, butuh yang namanya pekerja? Butuh. Jadi nilai plus nggak kalau misal kamu udah lulus sekolah, mau ngapain? Bagusnya syukur-syukur membuat yang namanya lapangan pekerjaan, karena kamu akan dapat nilai plus apa? Kamu jadi bos, ya kan? Terus kamu juga, oh teman-temannya atau tetangganya ada yang nganggur, ayo sini ikut ke usaha saya. Yang penting punya yang namanya skill, tanggung jawab, dan juga keseriusan. Lihat di sini ada apa ya? Perbedaan antara apa ini? Di sini terus apa lagi? Oh iya betul sekali. Ada perbedaan yang lebih menjurus yaitu desa dan ada yang namanya kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial itu adalah bagian dari masalah sosial. Ya baik itu ekonomi, sosial, atau bahkan politik. Nah, kalau ada kesenjangan sosial perlu diselesaikan nggak? Dan salah satunya yaitu tadi. Kalau kita melihat perbedaan dua gambar tersebut, nah berarti harus ada yang namanya pemerataan pembangunan. Kalau dilihat-lihat, ini harus tetap semangat belajar, ya. Nah, kalau pemerataan pembangunan, ibaratnya gini nih, kalian mengenal yang namanya kawasan Indonesia Barat dengan kawasan Indonesia Timur. Ada desa dengan kota. Kayak kawasan Indonesia Barat, dari segi pembangunan, khususnya infrastruktur atau fisik itu kelihatan lebih maju daripada kawasan Indonesia Timur. Bahkan kayak di Papua ya, dulu yang namanya harga bensin itu sangat mahal. Sekarang alhamdulillah sudah disamakan dengan kita. Kenapa mahal? Karena betul sekali, transportasi untuk menuju yang namanya Papua itu sangat jauh dan susah, berbundung-bundung. Kayak kalian gini lah, barang-barang di sini kelihatannya termasuk mahal apa gimana? Karena membutuhkan transportasi kapal, jadi akhirnya harganya naik. Nah, makanya antara di sini gambar di sini ada desa ada kota, terus akhirnya ada yang namanya urbanisasi. Kenapa seperti itu? Ada yang mau bertanya tentang ini? Wih, Nurilai. Oh, segini juga ya? Coba ini, sini. Ya, oke. Bu, mau nanya tentang kesenjangan sosial di sini dan di kota. Dipromokan dari tahun ke tahun banyak yang pindah ke kota. Nah, itu kenapa, Bu? Oke. Tadi kan kita sekelas ya, para tentang urbanisasi. Perpindahan dari desa ke Kota. kenapa kok banyak orang-orang yang ada di Pomo dari waktu ke waktu kayaknya semakin sepi ya kayaknya? Ya, Bu. Banyak orang yang pindah ke kota, atau ke pulau yang lainnya. Kenapa seperti itu? Mencari pekerjaan, Bu. Betul sekali, mencari pekerjaan. Dulu di pelajaran geografi kan juga di sosiologi juga ada ya. Di organisasi itu ada faktor pendorong dan juga faktor penarik. Nah, yang menarik di kota itu apa sih? Wisata. Wisata, bisa hiburan ya. Suasananya. Nama itu tadi lo nggak bilang masalah pekerjaannya. Fasilitasnya gimana? Lebih lengkap dan memadai yang tadi kita gambarkan di sini. Terus masalah fasilitas pendidikannya itu juga memadai. Makanya banyak orang ya ibaratnya di desa melakukan perpindahan dari desa ke kota. Karena di desa bisa mungkin kayak di Pomo masalah fasilitasnya masih tidak kurang atau terbatas. Orang lulus SMA banyak kan bisa mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pergi keluar atau keluar kota agar memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Belum lagi masalah pekerjaan.
suatu perusahaan, bisa pergi ke Belitung atau ke Bangka. Jadi itu ya menilai kenapa kok ternyata yang dia lihat itu banyak orang ngomong yang pada pindah ke Bangka atau ke Pulau Bangka atau Belitung, karena salah satunya mungkin karena faktor pekerjaan, pendidikan, atau pengen mencari hiburan ya, hiburannya biar semakin beraneka ragam. Ini kalau masalah pemerataan pembangunan, kita lanjutkan. Kita simak video lagi ya. Ada video yang terakhir di video yang belum ditayangkan. Nah, dari tayangan video tadi ya. Nah, itu tadi tempatnya apa namanya? Nah, kalian itu tempat untuk dijadikan yang namanya ikan asin. Ini adalah bagian dari yang namanya UMKM. Pernah dengar UMKM? Apa itu? Usaha mikro kecil menengah. Biasanya orang-orang yang punya usaha seperti itu, usaha yang dimiliki orang-orang yang berada di status menengah, ya. Kalau kamu kan tadi Ibu Guru bilang, kalau kamu menciptakan lapangan pekerjaan, bisa nanti kalian masuk ke yang namanya UMKM. Banyak yang namanya kegiatan-kegiatan UMKM yang khususnya itu untuk memberdayakan potensi-potensi alam di suatu daerah. Nah, ini juga. Nah, untuk materi hari ini Bu Guru sudah jelaskan. Mungkin dari upaya pemecahan masalah sosial yang tadi saya sampaikan di depan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mirna. Jadi dalam ditanyakan di depan cara menyelesaikan masalah tentang kemiskinan masalah dari pemerintah, apakah dengan benda sekolah juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan? Oh ya. Tapi emang Bu Guru pas apa itu menampilkan di depan tentang upaya pemecahan masalah sosial kan ada kemiskinan ya. Kita lebih atau Bu Guru lebih menjelaskan upaya yang dari pemerintah. Tadi si Firna tanya, apakah dengan sekolah itu bagian dari yang namanya upaya pemecahan masalah sosial, yaitu tentang kemiskinan. Kira-kira menurut kalian ya Kak? Ya. Karena dengan pendidikan harapannya yang namanya nasib atau status sosial seseorang itu bisa berubah. Walaupun kadang juga ada orang yang beruntung, misal dia masalah pendidikan formalnya itu tidak tinggi, tetapi karena dia punya skill atau kerja yang tinggi, dia juga bisa berada, dia betul sekali bisa sukses berada di status sosial yang tinggi. Jadi kalau kalian sekarang sekolah, walaupun keadaan orang tua kalian itu berada di bawah, posisi status sosial yang di bawah ya, tapi dengan sekolah harapannya kalian bisa mengubah keadaan diri kalian sendiri dan dia ingat yang bisa mengubah nasib kita adalah dengan usaha maksimal pastinya. Kalau sudah usaha ya masalah ya berdoa semoga usaha kita itu sia-sia. Betul sekali kata dari sini. Di sini tertulis ada pemetaan kemiskinan. Nah, masih ingat kemarin ya dampak permasalahan sosial ya, masalah kemiskinan apalagi ya bisa meningkatkan yang namanya tingkat kriminal. Nah, kalau masalah kemiskinan itu tinggi, cara atau upaya pemecahan masalah sosial salah satunya itu adalah melakukan pemetaan atau di data terus lancar. Nah, karena materi untuk hari ini saya anggap dulu, saya akan membagi
silakan kalian kerjakan. Bu Guru akan membagi kelompoknya setiap kelompok 4 orang. Sebenarnya ini adalah masalah sosial yang kemarin kalian temukan di pertemuan ketika kita membahas tentang faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Bu Guru kumpulkan. Ternyata kemarin banyak yang membahas tentang bagian dari upaya pemecahan masalah sosial, yaitu tepatnya bisa kalian lihat di buku itu adalah sebenarnya hampir mirip sama yang tadi yang BUMDes itu ya. Di sini ada yang namanya memberdayakan kelompok, khususnya orang-orang yang berada di status sosial bawah. Dengan memberdayakan, selain masalah skill atau kemampuan, itu kamu juga diharapkan ada yang namanya etos atau semangat kerja, tanggung jawab. Jadi gini, maaf ya, ketika ada namanya masalah kemiskinan, jangan dijasakan apa-apa itu terus akhirnya tergantung sama yang namanya siapa? Orang lain, atau betul tadi bilangnya Dewi, pemerintah. Jadi bagus ya yang remaja di Indonesia. Saya jadikan satu dan silakan kalian diskusikan. Nanti di kelompok yang satu silakan kalian ya langsung mengelompok. Tolong kondisikan, jangan terlalu banyak mengeluarkan suara karena bisa mengganggu kelas sebelah ya. Silakan mejanya didekatkan untuk melakukan diskusi. Guru membagi yang namanya lembar kerja. Nanti silakan langsung dikerjakan di lembar kerja tersebut. Ya Bu. Nah, kelompok satu ada Firna, mana? Elmi, Dini, dan juga Amila. Kelompok satu di sana. Kelompok dua di sini ada Nova, ada Elisa, Saidina, dan juga Zikli. Elisa diganti tulis. Di kelompok yang tiga ada Rizky, Maharani, Akbar, dan juga Nurila. Ada yang belum disebutkan? Silakan ya di lembar kerja ini kalian mengerjakan di sini secara berkelompok. Silakan diskusi. Nanti dari perwakilan kelompoknya maju di depan. Ketika maju silakan kelompok lain atau secara individu menanggapi. Silakan langsung dikerjakan di situ ya. Jika ada yang namanya pertanyaan, silakan ditanyakan ke Bu Guru. Silakan menggunakan yang namanya sumber referensi yang ada di meja kalian dan juga sumber referensi yang lainnya. Itu Nurila yang mau cerita ya. Gimana apa? Kamu bahas tentang apa? Oh iya, berarti berhubungan dengan minuman keras ya. Bisa ya mengerjakan ya? Bisa Bu. Bisa. Kalau kayak minuman keras kayak gitu kan berarti kalau dari diri kamu sendiri gimana? Jangan sampai kecanduan ikutan ya Juli ya. Ya oke. Terus kalau dari masyarakat bagaimana? Terus habis itu dari pemerintahan cukup. Pemerintahannya dari pemerintahan desa dulu, habis itu dari tingkatan yang lebih atas tadi. Betul sekali. Dari lanjut ya. Gimana lah? Kamu bahas tentang apa Nurila? Tentang penanggalan remaja. Oh iya, tentang penanggalan remaja. Oh, bahas tentang apa Rizky? Penanggalan remaja. Oh, tentang remaja. Kemarin banyak yang bahas itu, jadi kelompok kalian mengedukasi kami itu banyak nih bentuk-bentuk penanggalan remaja. Ibaratnya sudah berburu jadikan satu. Jadi upaya sendiri masih remaja kan? Masih. Iya, bisa lah. Kira-kira apa ya Rizky, Nurila, Akbar, dan juga
mengalami ya, silakan dikerjakan. Kalau dari masyarakatnya, ya bagaimana mengupayakan biar kenakalan remaja khususnya yang ada di Bongo bisa terkurangi atau bahkan tidak ada sama sekali. Habis itu dari pemerintahannya, oke? Silakan dikerjakan. Nah, udah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Silakan yang sudah siap untuk maju presentasi ke depan ya, perwakilan saja. Jadi ketika ada yang maju di depan, silakan kelompok yang di belakang kalau mau menanggapi atau bertanya dipersilakan dan pasti akan memperoleh yang namanya nilai. Betul sekali. Siapa ini yang akan maju duluan? Saya Bu. Oke, kelompoknya EN. Siapa yang maju EN? Saya Dara. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 1 yang mendiskusikan tentang masalah pernikahan dini yang masih sering terjadi di sekitar tempat tinggal kami. Maka solusi menurut kelompok kami yaitu solusi dari diri sendiri yaitu menjauhi pergaulan bebas yang mengarah pada dorongan dan mewujudkan pernikahan dini. Mengisi hal-hal positif misalnya dalam hal belajar agar mencapai cita-cita. Selain dari diri sendiri, hendaknya orang tua juga melakukan pengawasan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang bertanya atau menanggapi, silakan. Oh ya, silakan yang mau bertanya, silakan. Menanggapi atau bertanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi diskusi kelompok di depan. Oke. Kelompok 1. Bahwa menurut kelompok kita pernikahan dini sangat banyak dampak negatif. Apalagi jika remaja perempuan yang hamil di usia sangat muda karena risikonya banyak. Bu, saya mau tanya. Ya tadi kelompoknya EN Pak Luna. Pernikahan dini. Pak Ibonya datanya karena begitu sangat berbahaya, akhirnya harus ada upayanya. Baik dari diri sendiri, masyarakat dan juga pemerintah. Nah selanjutnya ada kelompok mana yang mau maju lagi? Oke, kelompok yang mau maju. Ya Bu, Oke, silakan Nova. hasil diskusi dari kelompok kami berjudul tentang obat-obatan minuman keras. Penggunaan obat-obat yang membawa dampak konsumsi atau minuman-minuman keras. Menurut kelompok kami, terutama remaja bersekitar dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman keras yang sering ada di masyarakat ini, yaitu dengan tidak bergaul sembarangan, kurangi hal-hal yang kurang memberi dampak positif dengan mengisi opsi yang positif, misalnya volleyball. Keluarga juga harus melakukan pengawasan terhadap anaknya, terutama dalam pergaulan dan penggunaan gadget, dan yang paling penting jadi contoh baik bagi anak-anaknya. Masyarakat juga harus Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi tentang diskusi kami, saya persilakan. Oke, silakan ini yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jika kita melihat sekelompok orang sedang minum minuman keras, apa yang harus kita lakukan? Silakan ayo. Kalau kalian melihat ada sekelompok orang sedang Mabuk-mabukan. betul, mabuk-mabukan. Kalian apa takut? Apa malah mau ikut? Takut. Jangan sampai mau ikutan, syukur-syukur. Ya. Mana ini? Syukur-syukur mana ini? Inilah yang ditanyakan sama saudara ini. Silakan Nova, mau dijawab sendiri atau kita berdiskusi dulu caranya? Coba mau jawab sendiri dulu. Jawab sendiri. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Menurut saya sendiri,
pribadi. Misal memang ketika melihat hal tersebut, jika memang tidak dapat dibubarkan, harus meminta bantuan orang yang lebih dewasa dan dapat dipercaya, atau mungkin RT agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, atau dapat memanggil pihak berwajib, misalnya polisi. Baiklah. Sekian dari diskusi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah mau habis, saya anggap untuk materi hari ini sudah selesai. Bahwa tadi kita mau apa? Upaya pembinaan masalah sosial. Upaya pemasaran masalah sosial. Ada preventif, ada represif. Tadi ada apa aja yang kita bahas? Pemberdayaan masyarakat. Ada peningkatan kesejahteraan, ada pemberdayaan masyarakat, ada penciptaan pekerjaan, pengelolaan pembangunan, ada juga yang namanya pemberdayaan masyarakat yang berada di status sosial bawah. Nah, saya mau bertanya, kan tadi guru pas kegiatan pembelajaran ya, guru menyampaikan dengan video. Kira-kira kalau penggunaan pembelajaran seperti ini gimana? Kenapa menyenangkan? Oh, lebih aktif. Karena waktu udah habis, ya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga karena sudah mau masuk ke yang namanya penilaian akhir semester, jangan lupa jaga kurangi yang namanya main yang kurang positif. Apalagi main game, ya. Terus dan yang lainnya pasti harus semangat untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa ya Mbak, biar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan ibadah sama yang silakan Mbak. Sedangkan dengan pemikiran berada yang kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai.